Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Selamat pagi untuk kita semuanya. Dan salam sejahtera bagi Bapak dan Ibu, saudara-saudariku, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini, Kamis tanggal 5 bulan 5 tahun 2022, kita diberikan Tuhan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Ini sungguh merupakan hal yang harus kita syukuri dan senantiasa membawa hidup kita bersukacita di hadapan Tuhan. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu berkata atau berpikir, saya masih punya pergumulan, saya punya persoalan, bagaimana saya mau bersyukur kepada Tuhan? Nah, Ibu dan Bapak, saya memberitahukan kepada kita bahwa kita memang masih punya pergumulan, kita memang masih punya persoalan. Tetapi saya juga mau sampaikan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan, Tuhan adalah tempat pertolongan yang terbaik bagi kita. Dan Dia selalu menyediakan pertolongannya dan kasih-Nya, rahmat-Nya, anugerah-Nya selalu tersedia bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Bapak dan Ibu, itulah yang dituliskan di dalam firman Tuhan, Mazmur pasal 121 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, yang menjelaskan kepada kita pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, di dalam pasal Mazmur 121 dituliskan suatu dialog pribadi. Saya katakan ini dialog pribadi pemazmur dengan dirinya. Dialog pribadi yang dilakukan oleh pemazmur, tapi memberikan jawaban dan inspirasi perenungan yang sangat luar biasa bagi kehidupan kita. Dikatakan Tuhan penjaga Israel. Saudaraku, siapakah Israel? Israel itu adalah umat Tuhan, umat pilihan Allah. Berarti firman Tuhan ini juga berbicara kepada kita, bukan Israel secara spesifik atau secara khusus, tapi berbicara secara lebih luas, yaitu tentang umat Tuhan. Apakah yang sedang terjadi? Di dalam Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai ayat ke-8 dikatakan demikian. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolonganku? Ayat yang kedua dijawab, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ayat ketiga dikatakan lagi, Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ayat keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibu dan Bapak, saudara-saudari kasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, pemazmur sedang membangun suatu dialog kepada dirinya sendiri. Dan dia menyampaikan apa yang dilakukan dan apa yang didapatkan. Dan dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolongan? Ini sangat manusiawi sekali. Setiap orang yang punya pergumulan, yang punya masalah, yang mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidupnya, dia pasti langsung berpikir, dari manakah datangnya pertolongan? Dan waktu mengharapkan dari manakah datangnya pertolongan, ada juga upaya-upaya usaha yang dilakukan untuk mendapatkan pertolongan. Dari siapa, dari tempat mana, akan berupaya dan berusaha untuk mendapatkan pertolongan tersebut. Sama seperti pemazmur ini, waktu dia mengalami permasalahan, dia mau mengharapkan pertolongan dan dia melayangkan matanya ke gunung-gunung. Tentunya gunung-gunung itu berbicara tentang kekokohan, tentang ketinggian, tinggi, kokoh. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita, waktu kita mengalami pergumulan, mengalami persoalan, kita juga berharap, dari manakah pertolongan yang saya dapatkan? Siapa yang bisa menolong aku? Langsung tertera berpikir, siapa yang cukup tinggi, siapa yang cukup kokoh secara ekonomi, secara jabatan mungkin, yang bisa menolong. Dan kita mengharapkan seperti itu. Dari manakah datangnya pertolonganku? Iya, tidak salah
Saya kira tidak masalah kalau kita meminta pertolongan, minta bantuan kepada orang-orang yang kita anggap dan mampu untuk menolong kita. Tetapi dalam bagian ayat ini pemazmur mengatakan demikian. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini adalah sebuah hal yang sangat kontras. Kalau tadi dalam ayat pertama dikatakan dia melayangkan matanya ke gunung-gunung untuk mendapatkan pertolongan, tapi dia memberikan jawaban lagi kepada dirinya, pertolonganku ialah dari Tuhan. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, artinya penguasa, pemilik alam semesta ini, itulah menjadi tempat pertolongan dan menjadi tempat pengharapan bagi dirinya. Dan di dalam komunikasi yang lebih jauh lagi tentang doa-doanya yang diucapkannya kepada di hadapan Tuhan, dia bicara kepada dirinya, Tuhan tidak akan membiarkan kakimu goyah. Dia bicara kepada dirinya. Nah, Ibu Bapak dikasih Tuhan, hal ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita pahami, untuk kita sadari, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Waktu kita mengalami pergumulan, waktu kita mengalami persoalan, ya mungkin kita mulai terpikir, siapakah yang bisa menolong saya? Tetapi saya mau katakan, pertolongan yang terbaik, pertolongan yang sejati datangnya dari Tuhan. Dia yang penolong kita, karena dia tidak akan membiarkan kaki kita goyah. Dia adalah penjaga yang tidak pernah terlelap. Dia tidak akan pernah tertidur. Dan dia adalah penjaga tempat naungan yang selalu ada bersama dengan kita. Dan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia adalah pribadi yang sanggup dan mau menjaga kehidupan kita, dan yang tidak akan membiarkan matahari menyakiti kehidupan kita, bulan tidak akan menyakiti kita, dan kecelakaan dihindarkannya dalam kehidupan umatnya. Dan saya mau beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, hal ini juga perlu kita bicarakan dengan diri kita loh. Kita perlu ngomong kepada diri kita. Kita sebutkan nama kita dan kita katakan, perlindunganmu dari Tuhan, pertolonganmu dari Tuhan. Hai diriku, pertolonganmu dari Tuhan. Tuhan itu tidak membiarkan kakimu goyah. Tuhan itu akan menjagamu. Tuhan itu tidak pernah terlelap. Tuhan itu tidak pernah tertidur. Dia akan menjadi naunganmu. Dan kita bicarakan itu bukan kepada orang lain, bicarakan kepada diri kita seperti dilakukan oleh pemazmur. Kenapa dilakukan oleh pemazmur demikian? Tentunya untuk meneguhkan, menguatkan hidupnya di dalam menjalani dan menghadapi pergumulan dan tantangan hidup. Kalau Bapak Ibu hari ini mengalami pertentangan hidup, mengalami pergumulan dan persoalan dalam kehidupan, saya juga mengajak Bapak Ibu untuk mengatakan ini kepada diri kita, bahwa Tuhan adalah pertolongan dan penolong yang sejati. Kita mengatakan kepada diri kita, Tuhan adalah penolong yang sejati. Tuhan adalah penolong yang dapat diandalkan, bukan dari dunia ini, bukan dari tempat-tempat yang tinggi, bukan dari orang-orang yang kuat, orang-orang yang hebat, bukan. Tapi pertolonganmu dari Tuhan. Katakan kepada diri kita, pertolonganmu dari Tuhan. Katakan kepada diri kita, engkau tidak akan goyah karena Tuhan adalah penolongmu. Katakan kepada diri kita, engkau tidak akan pernah goyah karena Tuhan yang menjagai, yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Dan saudaraku dikasih Tuhan, ya, Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus, Dia adalah penolong yang sejati. Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus, Dia adalah pribadi yang menyatakan pertolongan yang terbaik bagi kita. Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus, Ia akan memberikan pertolongan, perlindungan yang maksimal bagi kehidupan kita. Kenapa saya katakan maksimal? Karena Dia yang menjagai kita tidak pernah terlelap, dan Dia akan menjagai nyawa kita, menjaga hidup kita dari segala kecelakaan. Dan dikatakan Dia akan menjaga kita keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Artinya pertolongan Tuhan adalah pertolongan yang tidak berkesudahan. Sampai kapanpun, dimanapun, Dia sanggup dan mau menolong kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, mari senantiasa kita mengandalkan Tuhan dan bergantung kepada Yesus, karena Dialah penolong yang sejati. Dialah memberikan pertolongan yang terbaik. Dialah penolong yang selalu memberikan pertolongan yang maksimal. Saudara, kenapa saya katakan pertolongan yang maksimal? Ini merupakan hal yang sangat penting. Karena kalau kita mengharapkan manusia, mungkin saja mereka menolong kita, tapi tidak maksimal. Kenapa tidak maksimal? Bisa saja karena mereka memang tidak mau atau tidak mampu menolong kita secara maksimal. Tapi dari Tuhan, saya beritahu, Dia menolong kita secara maksimal. Karena Tuhan itu tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas.
kasih-Nya tidak terbatas, kuasa-Nya tidak terbatas, kasih-Nya tidak terbatas, kuasa-Nya tidak terbatas, kasih-Nya tidak terbatas. Mungkin Bapak Ibu merasa, kenapa sih diulang-ulang? Karena saya beritahukan kepada kita, hanya kuasa Tuhan dan kasih Tuhan yang tidak terbatas. Maka waktu Dia mau menolong kita, pertolongannya bukan pertolongan yang asal-asalan, tapi pertolongan yang maksimal, pertolongan yang terbaik, karena Dia sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya waktu pemazmur mengatakan, dari mana aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganmu? Saya beritahu, kalau hal ini juga sedang Bapak Ibu lakukan, atau sedang Bapak Ibu alami hari ini, dari manakah datangnya pertolonganmu? Dari manakah datangnya pertolonganku? Saya mau sampaikan, Tuhan adalah penolong yang sejati bagi kita. Dia peduli dan Dia memperhatikan kehidupan kita, dan Dia sudah berjanji bahwa Dia akan menjaga kita di dalam seluruh kehidupan kita. Ingat Mazmur pasal 23, Dia adalah gembala yang baik. Dia adalah yang akan senantiasa menuntun kehidupan kita, membawa kita ke padang rumput yang hijau, membawa kita ke air yang tenang, memberikan perlindungan kepada kita, mengurapi kepala kita. Mazmur 23 itu sangat indah. Kalau Bapak Ibu punya waktu, baca kembali Mazmur 23. Dan kalau kita juga melihat tentang doa Bapa kami, Dia yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya, itu adalah memberikan garansi jaminan bahwa Dia adalah Bapa yang baik. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan semua begitu indah, bahwa Dia yang menjamin, mencukupkan kebutuhan kita. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Artinya Dia akan menolong. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mengandalkan Dia sebagai penolong dalam kehidupan kita. Yang tidak kalah penting, senantiasa katakan kepada dirimu, di saat-saat engkau mengalami pergumulan persoalan, katakan kepada dirimu, katakan kepada jiwa kita, bahwa Tuhan adalah penolong kehidupan kita. Tuhan adalah penolong kehidupanmu. Mungkin hari ini ada di antara Bapak Ibu dalam keadaan sakit. Saya beritahu, Tuhan adalah penolong dan penyembuhmu. Jika ada di antara Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini saat ini dalam keadaan pergumulan yang berat, persoalan, masalah keuangan, saya beritahu, katakan kepada dirimu, Tuhan Yesus adalah pertolonganku. Dan Dia akan menjamah yang sakit dan menyembuhkannya. Dia akan menolong yang mengalami pergumulan dan berikan jalan keluar. Karena Dia adalah Tuhan yang peduli bagi kita semuanya. Itulah sebabnya sekali lagi, katakan dengan pasti kepada diri kita, Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah penolongku. Yesus adalah penolongku. Dan ingat, setiap orang berharap kepada Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan. Setiap orang berharap kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan, karena pertolongannya selalu ada bagi mereka. Oleh karena itu, pagi hari ini Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama, memohon pertolongannya bagi kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, di pagi hari ini kami juga mau mengatakan di hadapan Tuhan, Engkaulah pertolongan kami yang sejati. Engkaulah pertolongan kami yang terbaik. Kepadamu lah kami bersandar, karena pertolongan daripadamu adalah pertolongan yang maksimal. Dan kami juga mengatakan kepada diri kami, hai jiwaku, hai diriku, pertolonganmu adalah dari Tuhan. Itulah sebabnya ya Bapa, pada kesempatan pagi hari ini, hamba juga berdoa menyerahkan setiap saudara-saudaraku yang sedang mengalami pergumulan persoalan dalam kehidupan mereka. Bawalah mereka untuk mengalami, menikmati pertolonganmu, mujizatmu, kuasamu, kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus aku berdoa ya Tuhan, pertolongan yang sejati, pertolongan yang terbaik, pertolongan yang maksimal dari Tuhan terjadi di dalam kehidupan setiap saudara-saudaraku mendengarkan renungan ini. Kalau ada di antara mereka dalam keadaan sakit, dalam keadaan kebingungan karena pergumulan ekonomi, keuangan yang terjadi, pergumulan dalam keluarga, hamba berdoa dalam nama Yesus, lepaskan mereka dari segala kebingungan, lepaskan mereka dari segala kekhawatiran, lepaskan mereka dari segala kebimbangan, karena iman yang kokoh dalam diri mereka, percaya, yakin, pertolongan dari Tuhan akan nyata, sedang nyata, dan terus akan dinyatakan di dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan yang Tuhan yang sakit, sembuhkan ya Tuhan yang lemah. Di dalam nama Yesus Kristus, pertolongan dari Tuhan terjadi
terjadi hari ini. Saat ini juga hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, saudara-saudaraku imani dengan sungguh pertolongan Tuhan nyata bagi kehidupanmu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini karena Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah penolong yang sejati bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur dan terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, demikianlah renungan kita pagi hari ini. Sekali lagi saya sampaikan, mari imani dengan sungguh bahwa Tuhan adalah tempat pertolongan yang terbaik bagi kita. Tuhan adalah penolong kehidupan kita. Dan apapun menjadi pergumulanmu, percayalah kepada Tuhan, pertolongannya nyata bagi Bapak Ibu semuanya. Dan jika Bapak Ibu mengalami berkat Tuhan di hari-hari yang lalu atau pada saat mendengarkan renungan ini, mari tuliskan dalam kolom komentar dan meyakini, tuliskan sebagai kata-kata iman bagi saudara, pertolongan Tuhan nyata bagiku. Nah, mungkin dengan kata-kata yang lain, tapi tidak kalah penting juga, sampaikanlah, bagikanlah podcast ini kepada saudara-saudara kita yang mengalami kegundah gulanaan, mengalami hal yang sangat sulit dalam hidupnya, supaya yakin, imannya teguh, percaya akan pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Dan jika Bapak Ibu juga mengalami pokok-pokok doa, pergumulan yang perlu kami dukung, kirimkanlah melalui nomor podcast. Dan yang nomor WA di podcast ini, kita akan dukung dalam doa. Dan kita percaya Tuhan mendengarkan doa, karena Dia adalah pribadi yang siap menolong kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Mari kita sambut hari ini, tanggal 5 Mei tahun 2022 ini, pertolongan Tuhan nyata bagi setiap kita. Haleluya. Amin.